Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Selamat bergabung di live Instagram Lokra Official. Hal yang terjadi dalam hidup dan sekitarnya menjadi limpahan inspirasi yang tiada henti. Dia selalu hadir dalam keseharian kita. Tinggal bagaimana kita mampu mengelola hal tersebut menjadi sebuah karya yang inspiratif. Lantas apakah karya-karya tersebut bisa membawa si empunya mengelilingi dunia yang lebih luas lagi? Sekarang bersama saya telah hadir narasumber kita, seorang musisi, seorang drummer, seorang perkusionis, komposer juga, multi talent yang terkenal di Kota Bandung. Beliau adalah Hari Pengabdian Maulana Yusuf atau dikenal dengan nama panggungnya itu namanya Hari Koi. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja. Bro, apa kabar bro? Sehat bro? Sehat bro. Gatot gimana, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Oke bro, ini gue tuh pengen tanya seputaran tentang dunia musik ya, sebagai masih awam gitunya tentang dunia permusikan gitu. Nah, selama iya orang hanya sebatas menikmati gitunya musik teh gitu. Menurut ente musik teh naon sih? Musik teh menurut orangnya curahan hati, curahan dari cinta, curahan dari sebuah kata-kata yang memiliki bahasa yang berbeda gitu. Tidak artifisial, tapi bisa juga disebut artifisial. Ya musik menurut orang sih lebih ke apa ya? Lebih ke cinta, lebih ke jiwa gitu. Jiwa. Nah, orang bisa menginterpretasikan itu beda-beda. Jadi lebih ke ungkapan gitunya, ungkapan feel orang poe ieu naon, akhirnya dia bikin entah musik atau naon gitunya. Ente sendiri lebih kadinya nya, ungkapan kejiwaan ente sendiri gitunya. Ya. Terus hal yang menarik gitunya ketika seorang seniman gitunya, mau musisi, tari dan lain sebagainya, pasti kan dalam berkarya ini mendapat sebuah inspirasi gitu. Nah, cara lu bro mendapatkan inspirasi teh kumaha sih dalam bermusik teh? Cara dapetin inspirasi simple sih, dari hal-hal yang paling mendasar gitu, dari misalkan kehidupan sehari-hari, atau curhatan orang lain, atau cerita orang lain, atau kehidupan sekitar. Bisa juga dari batu kerikil, atau bisa dari daun, dari apapun sebetulnya yang pada saat itu kurang pengen rasakan untuk, dan itu bisa saya respon untuk menjadi sebuah musik gitu. Jadi sebetulnya untuk bikin inspirasinya kalau buat Koima ya dari apapun yang ada di alam semesta ini, mau itu cerita manusia, mau itu cerita orang lain, mau itu perasaan pribadi, mau itu perasaan burung, perasaan tumbuhan, walaupun kita nggak tahu perasaan tumbuhan atau perasaan burung itu seperti apa, setidaknya kita mencoba untuk memaknai hal tersebut gitu. Ya. Jadi inspirasi itu bisa hadir di mana dan kapanpun ya bronya. Ya, apa yang maupun lu, itu apa itu bisa dari apapun. Apa yang lu lihat, lu rasakan, lu denger itu bisa jadi inspirasi pada akhirnya. Ya. Edan. Betul banget. Oke ya. Jadi seniman teh nya. Berat Terus ya berarti tadi udah kejawab oke sih nya. Lu dapat inspirasi itu di mana, berarti ya di mana aja bisa jadi inspirasi gitunya. Mau di rumah, mau di toilet, mau di solokan sekalipun gitunya. Bisa. Sangat memungkinkan untuk mendapatkan inspirasi dari manapun. Mau lagi sedih, mau lagi bahagia, mau lagi banyak utang, mau lagi punya teman. Apapun ya bisa, karena kan tergantung arahnya kita mau bikin musiknya seperti apa. Itu mah lanjutannya, tapi inspirasi mah bisa didapetin dari manapun, kapanpun dan dimanapun. Nah terus bro, kiat-kiat ente bro, kan tidak sekonyong-konyong gitunya dapat inspirasi gitu, karena ulang ujung-ujung dapat
barangkali mungkin bisa wae gitunya keur ngahulang naon ujug-ujug aya gitunya. Aya tuh sih kiat-kiat musisi gitu buat dapat inspirasi ieu teh gitunya. Biar apa? Kumaha sih? Supaya dapat inspirasi ieu kiat-kiatna kumaha sih gitu. Ya, yang pasti mah lebih ke jujur aja. Yaitu hal yang paling standar lah, jujur dengan apa yang pengen dilakuin. Tapi selain hal yang paling basic itu, yang paling penting mah ya kalian suka dulu bermain musik, suka dulu melakukan kegiatan yang katakanlah itu seni, pertunjukan atau kesenian gitu. Kalian suka dulu melakukan hal tersebut. Karena kalau misalkan udah suka, hal sesulit apapun bakal dikejar untuk didapatkan. Ya sama seperti jatuh cinta. Ketika kita udah suka sama seseorang, sesulit apapun untuk didapetin ya tetap kita akan kejar. Tetap bakal kita pikirin tiap malam. Aduh kangen dan di chat tetap ditungguan. Gitu. Ya, mantap. Terus, bro, tentang fungsi musik nih, kan yang gua tahu ya fungsi seni secara umum itu kan ada yang sakral dan yang profan gitu kan. Nah, karya-karya lu teh kan udah banyak gitunya anu urang perhatikeun teh sok ngepoan teh gitu. Nah, karya-karya lu sendiri lebih kemana sih fungsi karya lu ini teh? Dilihat dari kacamata fungsi seni eta nu sakral jeung profan eta. Sebenarnya dari semua yang pernah orang bikin itu bisa mencakup dua-duanya, tergantung dari bentuk yang dihadirkan ketika membuat. Ada beberapa yang sakral, ada juga yang profan gitu. Tapi di sini tidak bisa disebutkan secara artifisial gitu, karena emang di sana hanyalah ungkapan metafor sakralnya seperti apa, ungkapan metafor dari si profannya itu seperti apa. Jadi jatuhnya saya nggak mengucapkan itu dengan bentuk yang artifisial gitu, lebih kepada metafor ringan aja, biar juga kan banyak juga teman-teman yang emang nggak butuh, bukan nggak butuh, tapi mereka yang masih bingung untuk melihat apa ya, bukan masih bingung, tapi intinya tidak begitu interest untuk menonton atau mendengarkan atau mengapresiasi karya-karya yang emang sebetulnya mereka nggak paham gitu. Yang misalkan terlalu dalam atau misalkan terlalu idealisme lah, bisa dibilangkan seperti itu. Makanya saya mencari irisannya aja di antara si fungsi dari musik sakral dan profannya itu hanya sekedar lapisan metafornya aja, perumpamaan. Tapi pesannya diharap untuk bisa mencapai ke sana, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi ya karya lu ya bisa dinikmati, mau sakral masuk, lu mau profan juga untuk sekadar hiburan juga bisa nya bro nya. Oke, terus hal yang paling elementer ya bro tentang hal yang paling elementer dalam bermusik teh naon sih? Paling elementer apa ya? Ya suka dulu sih. Menurut yang paling elementer. Suka heulanya. Karena ya maksudnya ketika seseorang jadi musisi, mungkin dia emang minimalnya dia senang dulu ngedengerin musik. Karena nggak sekonyong-konyong orang yang nggak dengerin musik, yang nggak suka dengerin musik, mereka mau musisi gitu. Ya minimal ada keinginan dulu untuk mereka mendengarkan musik, mengapresiasi karya musik gitu. Maupun karya musiknya apapun itu bebas saja, tapi setidaknya ada keinginan mereka terlebih dahulu untuk mengapresiasi karya orang lain sebelum mereka membuat musik. Mereka jadi musisi itu sendiri gitu. Jadi hal yang paling elementer teh suka heula dan mengapresiasi karya orang lain ya, intinya kadinya. Iyalah, ketika emang mereka bisa mengapresiasi karya orang lain ya pada dasarnya istilahnya seperti inilah. Sebetulnya nggak ada orang awam terhadap kesenian kalau menurut saya. Karena pada saatnya zaman dulu ketika misalkan anak kecil disimpenin sebuah figura di atas tembok, terus figura itu miring gitu, anak kecil itu pasti punya insting untuk meluruskan figura itu, padahal mereka tidak belajar tentang estetika, mereka tidak belajar tentang presisi,
mereka tidak belajar tentang simetris gitu, tapi mereka sudah memiliki. Ya intinya ya semua orang emang memiliki bakat di sana, hanya saja bakatnya yang dipilih mereka mau apa. Makanya yang paling elemen ketika pengen menjadi musisi ya minimalnya mereka harus mendengarkan musik dulu, musik apapun itu. Kalau mereka mau jadi perupa ya minimalnya mereka mau mengapresiasi gambar atau coret-coret dulu gitu. Kalau mau nari ya minimalnya dia mau coba menggerakkan badannya, atau main teater ya dia coba untuk bermain drama walaupun cuma sekedar orang gini tapi bohong misalkan. Nah itu juga drama gitu. Tapi bener oge sih nya, karena kerasa orang oge gitu kan, ketika masuk ke terjun ke dunia tari, pada awalnya orang ningali heula gitu nya, apresiasi heula karya batur gitu. Iya. Dari situ akhirnya aya hasrat merenya, anjing ya ngeunaheun jiga nanya lalaki nari gitu. Dan akhirnya terus mencari berproses pada akhirnya. Iya, pada akhirnya berproses. Musik oge sama juga gitu. Iya, sama. Semua kesenian ya semua kesenian mungkin lahir dari hal yang sama gitu, dari keinginan dulu, dari apresiasi dulu. Ya. Terus hal nu paling fundamental ya bro, dalam hal yang paling fundamental bagi seorang musisi naon sih, selain meureun alatna meureunnya, menurut lu gitu, selain alat meureunnya, selain alat gitu nya, hal nu fundamental naon sih? Naonnya fundamental di sini artinya kurang lebih juga kumaha. Dalam hal mungkin fundamental dia dalam hal idealisme berenya menurang sih lebih kayaknya idealisme lu dalam bermusik gitunya, atau idealisme seorang musisi gitu. Oke, berarti yang diambilnya lebih ke itunya ya, ke si idealismenya atau apa yang paling si idealismenya gitu. Yang paling fundamental sih apa ya? Menurut orang yang membuat musik yang bagus dan yakin bisa membuat musik yang bagus, karena menurut orang idealisme misalkan saya suka genre ini, saya suka genre ini, atau idealisme saya ingin membuat karya ini, itu juga hal penting. Tapi ketika seseorang punya keinginan atau misalkan memiliki ideologi yang ya katakan yang sangat fundamental itu tentang saya ingin membuat karya yang baik, pada akhirnya semua genre, semua aliran, semua bentuk kesenian itu menjadi tidak penting. Yang menjadi penting adalah gimana caranya saya bisa membuat karya yang baik dan bisa diterjemahkan kepada masyarakat atau kepada apresiasi. Tapi kan eta berarti non, kalau musik kan relatifnya, kalau untuk membuat musik yang bagus gitu, itu kan sifatnya kan relatifnya, orang-orang yang menurut lu bagus, menurut gue biasa-biasa wae gitu kan. Ya. Itu kumaha menanggulangi ieu nata carana. Ya, emang bisa dibilang itu relatif, ini bagus, ini enggak gitu. Tapi setidaknya ketika sebuah karya musik atau sebuah karya itu bisa dinikmati oleh orang lain, sebuah karya itu bisa diapresiasi oleh orang lain, ya mau itu tampilannya misalkan disebut jelek ataupun bagus sama si apresiatornya, seenggaknya di sana udah ada nilai apresiasi. Maksudnya si karya tersebut itu sudah bisa diapresiasi orang-orang lain, setidaknya ya sudah layak lah. Walaupun misalkan disebut si karya ini, wah ini kurang bagus, ini kurang itu, ya itu mah permasalahan jam terbang atau proses, atau permasalahan pembuatan karya, apakah ini karyanya ditampilkan di segmen yang benar atau di segmen yang kurang tepat. Tapi intinya ketika seseorang pengen punya keinginan gitu, ya idealisme di sini kalau Koi bukan ngobrolin idealisme tentang aliran dari keseniannya atau bentuk dari keseniannya, tapi lebih ke keinginan dari si senimannya untuk membuat karya yang baik gitu. Karena dengan dia mempunyai keinginan membuat karya yang baik, ya pada akhirnya ya hal-hal itu jadi hilang gitu. Dan maksudnya mungkin bakal bisa menginterpretasi banyak hal, mau dari zaman dulu atau zaman sekarang, karena melepaskan hal-hal yang sudah ada, maksudnya melepaskan hal-hal yang dianggap katakanlah ya kalau dibilang idealis ya terlalu idealis gitu. Karena walaupun sebetulnya dia memiliki idealis atau memiliki keinginan untuk membuat karya yang baik gitu. Nah dengan hal itu menurut orang karyanya bakal jadi lebih bervarian, karena dia sebetulnya juga nggak tahu karya yang baik buat dia itu seperti apa.
karya yang baik buat penonton itu seperti apa. Pada saat itu ya dia bakal jadi belajar, oh karya ini saya anggap udah baik, ternyata kata orang lain belum baik, ya otomatis dia bakal terus berproses untuk membuat karya-karya yang menurut dia pada akhirnya bisa diterima oleh apresiasi. Cing berat kieu euy. Oke bro, lanjut bro. Ya selama iya gitunya orang lihat perjalanan lu gitunya dalam bermusik gitunya, baik di dalam kota di Bandung lah gitu. Terus orang ningali kan maneh edan guys, dengan bermusik lu bisa dibilang lu bisa berkeliling ke dunia gitunya yang lebih luas lagi gitunya. Lu bisa caritakeun maneh ayeuna isuk aya di Belgia, isukna deui maneh aya di Prancis, aya di Belanda, tuluy gitunya berkelana gitu. Dengan membawa satu gitu, dengan membawa musik unggul eta gitunya. Nah, apa sih yang lu dapat bro ketika lu membawa musik ke luar negeri eta teh gitu? Menang naon wae sih selain menang pengalaman gitunya. Iya. Yang diri pribadi gitu dalam berkarya bermusik menang naon sih? Banyak hal lah. Yang pasti mah orang jadi bisa melihat dunia. Maksudnya melihat dunia di sini bukan secara artifisial jalan-jalan ya, tapi melihat dunia, melihat kebudayaan, melihat psikologi orang-orang dari berbagai negara atau daerah, melihat banyak hal yang sebetulnya belum pernah saya lihat. Ya. Tapi ada banyak hal yang pengen saya lihat waktu itu teh, tapi susah banget buat didapetinnya gitu. Nah, ketika punya kesempatan pergi ke beberapa negara, terus melancong lagi ke negara lainnya dan lain-lain, justru yang selalu Koi seneng dan selalu Koi amatin itu adalah persoalan kebudayaan dan cara mereka menanggapi sebuah kesenian. Kesenian di sini seni pertunjukan, tapi seni mereka terhadap bagaimana cara menata kota, seni tentang bagaimana cara mereka membersihkan diri dari sampah, bagaimana cara mereka berperilaku baik terhadap orang sekitar dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut, jadi istilahnya ada banyak inspirasi yang sebetulnya tidak didapatkan di Indonesia. Karena apa? Karena ketika tipikal orang timur dan orang barat itu berbeda, terus ketika di Indonesia misalkan orang bisa bikin karya, misalkan ngobrolin tentang jangan nongkrong di depan pintu karena itu pamali. Nah, itu nggak akan ada di Eropa. Tapi ketika di Eropa, orang bisa ngobrolin karya tentang pajak itu emang harus dibayar 80%. Karena itu akan mensejahterakan warganya. Pada akhirnya jadi inspirasi yang mendasar gitu. Jadi ada banyak hal yang sebetulnya bisa dielaborasikan, bisa diotak-atik lah. Jadi sebetulnya bukan hanya persoalan main di luar negeri jalan-jalan atau apa. Itu mah sampai nomor keberapa lah. Tapi intinya ada banyak kebudayaan yang harus kita lihat, ada banyak kecenderungan dari orang-orang yang berada di negara lain yang harus kita pahami gitu, dan kita lihat juga ada banyak tradisi yang juga harus kita terka seperti apa mereka keinginannya. Nah, hal-hal itu justru menjadi sangat penting ketika Koi bisa pergi ke beberapa negara. Edan. Nah, berarti persoalan kultur di negara masing-masingnya yang jadi benar-benar jadi pelajaran buat lu sendiri, jadi motivasi sendiri buat berkarya selanjutnya ya. Iya, karena soalnya kalau misalkan kita mau ngobrolin soal kekaryaan, katakanlah kekaryaan seni gitu, atau teknologi, ya kita misalkan main di Eropa atau main di Amerika atau main di mana gitu, ya mereka udah berapa puluh tahun lebih cepat menangkap fenomenanya dibanding kita yang di Asia gitu, kita yang di Timur. Tapi ketika kita melihat pola perilaku mereka atau kebudayaan mereka, mungkin ada kemungkinan mereka juga tidak menyadari bahwa perilaku atau kebudayaan mereka itu seperti apa. Ya sama hal seperti orang Indonesia sendiri juga masih banyak yang tidak begitu paham tentang kebudayaan atau tradisi mereka sendiri itu seperti apa, bagaimana tata keramanya di sini dan lain-lain. Nah, ketika kita datang ke suatu daerah dan kita melihat ke wilayah sana, mungkin kita akan lebih peka
karena kita juga akan penasaran akan hal tersebut gitu. Sama halnya ketika bule datang ke sini, kenapa sih kalau jalan harus punten? Mereka nanya sampai hal dasar seperti itu. Iya. Sedangkan kan yang di sini nggak akan nanya hal itu karena itu sudah menjadi hal yang sangat normal di sini. Dan pada akhirnya setiap lu keluar negeri dengan membawa karya-karya lu dan kawan-kawan lainnya gitunya, terus itu menjadi nilai dan membuat si orang-orang di sana itu menjadi interest gitu aja terhadap Indonesia gitu, bertanya lebih dalam lagi tentang Indonesia. Salah satunya sih bisa jadi seperti itu karena emang nggak setiap keluar saya membawa kebudayaan Indonesia juga gitu. Cuma beberapa karena emang interesting atau ketertarikan Koi terhadap kebudayaan dan tradisional Indonesia, setiap pergi kemanapun yang pasti kita diskusikan di beberapa negara itu pasti persoalan kebudayaan, persoalan tentang kebudayaan kalian seperti apa. Terus saya juga menjelaskan kebudayaan di kami itu kurang lebih seperti ini gitu ya, pada akhirnya jadi saling belajar karena mereka juga butuh pengetahuan tentang beberapa kebudayaan di dunia gitu, bahkan ada kuliahnya gitu di beberapa negara. Nah hal itu menjadi menarik karena ya bukan hanya sekedar kita ngelihat Eiffel Tower atau ngelihat jalanan di Eropa atau ngelihat orang-orang di New York City dan lain-lain, tapi lebih ke ada hal yang tersembunyi di sana yang emang jadi menarik untuk diobrolin gitu. Sama halnya ketika saya di New Zealand itu malah males main di kota. Saya pengennya justru ke desa karena saya pengen tahu di sana itu tradisinya orang-orang memerah sapi, susu sapi gitu ya. Dagingnya itu dibelahnya seperti apa, ada tradisinya, sertifikasi untuk memotong sapinya seperti apa. Nah hal itu menjadi sangat menarik untuk dilihat daripada saya harus pergi ke kota terus ngelihat clubbing lagi, ngelihat apa lagi, itu malah jadi apa ya, yang nggak ada, ya maksudnya nggak ada input yang nantinya bisa dijadikan sesuatu lagi. Cuman sekedar lifestyle aja sayang juga. Nah, musik-musik lu sendiri arahnya lebih kemana sih, bro? Naon jenis, genre atau naon gitu? Banyak, karena emang kalau itu kelompoknya banyak pisan di Bandung. Oh banyak ya? Bisa dibilang aku sekarang punya 10 kelompok lah di Bandung. Salah satunya yang modern, yang pastilah ada yang modern, ada yang tradisional atau world music, ada juga yang contemporary gitu. Nah dari ketiga genre besar itu dipecah lagi. Dari modernnya misalkan post rock instrumental, ada juga yang shoegaze, ada juga yang dream pop, ada juga yang rock gitu, indie rock dan lain-lain. Itu ada banyak hal, maupun yang di contemporary atau di world musicnya juga itu ada beberapa kelompok lagi yang berbeda-beda gitu. Jadi ya itu sebabnya kenapa saya memilih banyak genre musik, karena itu tidak begitu menjadi penting buat saya gitu. Karena yang terpenting itu gimana membuat musik yang baik. Ketika misalkan saya bikin karya, orang-orang misalkan nggak begitu suka, ya udah nggak apa-apa, karya ini simpan aja, bikin lagi aja yang baru gitu. Mungkin bagian dari sebagai bentuk profesionalisme lu dalam bermusik di dunia musik, iya ya, sebagai musisi ya modalnya. Akhirnya segala jenis genre ya lu masukin gitu. Iya. Ya nggak semua jenis genre dimasukin, tapi saya punya kelompok dari beberapa genre yang saya ada di dalamnya gitu. Itu juga salah satu strategi Koi buat nggak membuat bosan proses kreatifnya. Karena ketika saya misalkan main rock, terus Koi punya band 3 semuanya rock, mungkin bakal bosan gitu. Nah, ketika saya punya band rock, terus ada, yuk bikin lagi, oke, tapi gue nggak mau rock, gue pengen yang lain. Pengennya apa? Instrumental. Udah bikin yang instrumental. Terus satu lagi, bikin apa? Bikin yang elektronik, oke. Bikin apa? Bikin yang world music, oke. Bikin yang contemporary, oke. Nah, pada akhirnya semua kelompok itu beda-beda genre-nya. Nah, itu jadi bikin untuk nggak bosen aja proses kreatif, karena mungkin hari ini latihan sama band yang rock,
lama-kelamaan kan pasti bakal bosen gitu. Nah besoknya kurang latihan sama yang elektronik, besoknya lagi kurang latihan sama yang ini. Nah selain emang bikin proses kreatif nggak jadi bosen, itu juga jadi asupan buat pembendaharaan kalimat di musiknya itu sendiri, karena oh ternyata inspirasi di musik elektronik bisa loh polanya aku pakai di musik band yang instrumental. Ketika saya dapetin pola di instrumental, ternyata bisa loh dipakai yang di contemporary. Nah pada akhirnya itu jadi sebuah cara sendiri buat Koi untuk ngebikin si proses kreatif itu jadi menarik, jadi nggak bosan gitu. Nah ya kalau misalkan kita terus latihan sama itu ya pastilah bosan itu pasti ada. Nah siasatnya Koi salah satunya kayak gitu. Nah, menurut lu nih bro, sekarang kan dengan proses kreativitas dan kemajuan teknologi gitu ya. Pada zaman dulu kita bawa gamelan banyak itu dengan segala naon jenis musiknya, bunyinya yang berbeda-beda gitu, dengan ayeuna dengan kemajuan teknologi lu bawa gamelan ya cuma tinggal bawa laptop aja satu gitu kan ya. Semua udah bisa digitalisasi ya, kayak proses digitalisasi. Nah, lu melihatnya fenomena ieu kumaha bro? Sebagai bentuk pelanggaran atau memang kita tidak bisa tidak bisa ya deui gitunya da kumaha deui da emang kemajuan teknologi mengharuskan dengan digitalnya enggak sih gitu. Jadi hal yang lumrah gitu atau kumaha ya? Kontroversi. Kesenian itu menurut orang itu sangat keren. Menurut gue itu sangat keren. Karena apa? Yang pasti zaman itu bakal terus beralih. Ya dari mulai sekarang aja teknologi udah mulai canggih, semuanya udah mulai pakai teknologi dan lain-lain. Tapi bukan berarti juga kita menghilangkan sesuatu yang dulu gitu, yang analog silakan lah, yang nggak pakai teknologi dan lain-lain. Cuma permasalahannya emang agak sulitnya ada kontroversi kayak pro dan kontra lah, semacam ketika musisi atau seniman itu membawa misal gamelan dipakai cuma jadi laptop di Jerman atau cuma sekedar pakai laptop atau iPad manggung di Norwegia atau di mana gitu. Beberapa seniman malah jadi kecewa dengan hal tersebut karena senimannya malah takut jadi nggak dipakai lagi. Gara-gara ada teknologi ini, para seniman jadi nggak dipakai nih. Gara-gara ada teknologi ini, orang-orang jadi pengrajin gamelan jadi susah buat ngirimin barang-barang nih. Nah menurut aku nggak harus takut seperti itu, karena yang emang diharuskan itu sebetulnya perkembangkan keseniannya. Gue pernah ngobrol sama beberapa orang, bahkan seniman-seniman besar atau dosen atau apa gitu, bahwa dulu tuh sekitar 5 tahun yang lalu lah, kenapa nggak coba bikin instalasi gamelan yang tanpa ada pemain, dibikin robotik, dibikin kinetik, mereka mukul sendiri terus dijadiin instalasi gitu. Dan ternyata sekarang tuh ada namanya gamelatron. Gamelatron ini orang Amerika, mereka bikin gamelannya sendiri, tapi nggak ada pemainnya. Mereka cuma pasang robot, jadi kinetik, terus di-coding pakai laptop, di-play pakai laptop, dan itu jadi sebuah komposisi atau ritmis dari gamelan-gamelan tertentu, misalkan gamelan Jawa atau gamelan Bali dan lain-lain. Dan itu menjadi instalasi yang sangat mahal di hotel-hotel di California, menjadi instalasi yang bisa mereka jual untuk di beberapa tempat di Eropa gitu. Jadi permasalahannya di sini sebetulnya bukan teknologinya, kalau permasalahan di sini adalah orangnya mau nggak gitu memperbaharui karyanya itu dengan teknologi yang ada. Karena ketika misalkan Koi bisa bikin gamelan, atau Koi misalkan seorang seniman penarawitan yang main gamelan misalkan, nggak usah takut dengan adanya teknologi, seniman dan pengrajin ini menjadi tergeser keberadaannya. Karena sebenarnya bangga dengan gitu, mereka bisa bereksplorasi lebih dan bisa membuat karya-karya tersebut dengan hal-hal yang baru. Toh ya buktinya itu si gamelatron, dia nggak bisa mainnya, dia bisa bikin gamelan dan dia bisa bikin kinetik robotnya gitu, dan itu bisa tetap dijual. Toh dia tetap produksi gamelan tuh tiap hari juga gitu. Jadi permasalahannya ya permasalahan
ideologinya gitu. Karena sebetulnya untuk membunuh sebuah, katakanlah kasarnya, untuk membunuh sebuah karya seni, bukan karya seni lah, untuk membunuh sebuah ya katakanlah untuk membunuh sebuah karya seni mungkin itu gampang gitu, tinggal diomongkan gitu ya. Tapi untuk membunuh sebuah ideologi itu susah. Jadi, ketika misalkan seseorang berpikir bahwa wah si seniman dia harus dihancurkan karena sekarang teknologi udah maju, misalkan ini ya, teknologi udah maju, ya si seniman ini bakal dihancurkan oleh teknologi. Tapi si seniman tidak akan hancur oleh teknologi ketika ideologinya itu dikembangkan juga. Ideologi dia tentang kebudayaan yang dulunya, wah ini pakemnya gini. Oke, itu nggak apa-apa, itu bagus dirawat. Tapi ada baiknya juga itu diperkembangkan lagi. Iya. Ya, jadi memang paradigma sekarang tuh yang sedang terbangun merenya ya juga gitunya kasihanan ku teknologi gitunya. Pada akhirnya menyangkut ke urusan beteng, ekonomi segala rupa gitunya di orang mah. Sedangkan terobosan-terobosan itu kan yang muncul justru orang barat gitunya. Ya mungkin bisa dibilang miris gitu nah sih untuk orang-orang sorangan gitunya yang membuat terobosan-terobosan juga gamelan tron juga gitunya. Ya karena ngarau kusiku, lamun cek aku. Ya. Ngarau kusiku kita gini. Oke, orderan misalkan bikin gamelan biasanya sebulan itu dapat keuntungan 200 juta lah katakan. Gitu kan. Nah, ketika misalkan mau digabung dengan teknologi, 200 juta ya tadi sudah dibagi dua gitu. Bener deh. Ketakutannya di situ. Nah, ya 200 juta itu dibagi dua. Oke, nilainya jadi lebih. Tapi kebayang kayaknya 200 juta itu dibagi dua. Tapi ordernya ya seminggu sekali. Yang mending gimana daripada misalkan kita dapat 200 juta, tapi mahal juga terhenti di situ. Kalau ngobrolin soal materinya ya. Tapi intinya ya nggak usah takut dengan teknologinya karena ya menurut orangnya yang harus mau berkembang gitu. Orangnya ketika emang mereka merasa diri mereka atau sebuah kelompok itu mereka seniman atau kreator atau musisi ataupun apapun, seharusnya mereka mau mengembangkan dirinya, mereka mau mengapresiasi. Nah, apresiasinya bukan hanya apresiasi soal karya seni, tapi apresiasi juga soal teknologinya, apresiasi tentang how to marketnya, how to sell-nya. Sekarang udah bikin karya, nggak tahu cara ngejualnya, anggar we bingung deh. Ya otomatis apresiasinya bukan hanya di dalam seni pertunjukan aja. Mereka sebetulnya harus juga mengapresiasi bukan hanya di seni pertunjukan, tapi gimana juga mengapresiasi pola marketing, bagaimana juga mengapresiasi pola teknologi, bagaimana juga cara mengapresiasi mereka bisa berkembang dan membuat inovasi yang baru, kurang lebih kayak gitu. Jadi hal nu paling fundamental gitunya dalam meren ya akhirnya kembali ke mental senimannya itu sendiri gitunya mau terus berkembang atau stuck di dinya wae gitunya. Iya. Dan dengan kalau kita keluar istilah namanya out of the box gitunya jika orang Amerika gitu nyen gamelan dengan sistem digital gitunya itu berarti jadi inovasi baru gitunya. Iya. Gitu. Ya kalaupun misalkan si orang Amerika ini udah hebat, udah bisa bikin gamelan dengan versi robot gitu ya. Terus dijadiin instalasi di beberapa hotel atau di beberapa tempat pariwisata. Tapi kan tetap pattern, pola ritmik, dan nyawa atau tradisi budayanya tetap kita yang punya. Seandainya kita bisa melakukan itu, mungkin bukan hanya persoalan instalasi ruang yang kita suguhkan, tapi jiwa dengan si lain-lainnya juga bisa didapat. Wah, ada Bu Eva. Halo, Bu. Oke, Bro. Iya, menarik pisan dia. Terus balik ke persoalan persoalan karakter. Orang kan ayeuna naon nya ti zaman Soekarno merenya gembar-gembor nation and character building gitunya, membangun kepribadian bangsa melalui seni budaya anjing nu berat-berat gitulah pokoknya mah. Nah. Terus kan terus akhirnya lu berangkat ke luar negeri gitu. Otomatis lu kan enggak membawa nama lu sendiri Harikoi gitu, tapi
tapi pasti juga membawa nama bangsa gitunya. Indonesia pas Nah, hari ya, koi gitu. dari mana? Nggak selain Bandung deh gitunya. Hari koi Indonesia gitu kan. Indonesia, oh Indonesia kieu. Nah, aya teh sih bro, lu pasti tapi kan nggak selalu kontemporernya, pasti bawa juga ada Ya, nilai-nilai apapun. tradisi naon sih nu dibawa Ya. diusung ke luar negeri itu teh bro, nilai-nilai Ada tradisi banyak. yang ada di kita. Sebetulnya yang sama kaprah itu tradisi, kan orang Indonesia nyebut misalkan gamelan tradisi atau suling tradisi Ya, atau tari kekong itu sebuah tradisi. ya. Mungkin di sana ada hal yang kurang tepat menurut orang. Ketika Kumata. ente, karena ketika Gatot menyebutkan jangan duduk di depan pintu karena itu pamali, itu juga sebuah tradisi. Tradisi di sini yang diambil bukan hanya tradisi secara artifisial atau secara bentuk dari bentuk sendiri, tapi tradisi di sini adalah tradisi juga yang emang bagaimana cara menjabarkan atmosfer atau suasana dari perilaku orang-orang yang ada di negara tersebut. Misalkan dari Indonesia, kan tradisi itu nggak harus selalu bawa gamelan, nggak harus selalu bawa kecapi atau suling dan lain-lain. Tradisi itu bisa juga Gatot ke sana mainin tari kontemporer atau tari kreasi dengan tepukan tangan atau tepukan badan, tapi sambil beberapa logat yang ada di Jawa Barat. Kamarana, itu juga adalah sebuah tradisi, bahwa tradisi logat Cicalengka. Oke, itu sebuah tradisi dari orang-orang Cicerah, kalimat secara verbalnya, secara kontekstual untuk aksennya itu juga sebuah tradisi. Nah, jadi emang ada beberapa hal yang emang irisannya tuh tipis gitu. Kayak orang bawa band orang manggung di Australia, itu nggak ada tradisinya bro. Emang ngeband weh gitu. Ngeband weh gitu. Tapi pola-pola, misalkan pola-pola cengkok ngobrol orang Garut, eta diinterpretasikan kan gitar orang. Nah, anjing kumaha eta aing teu kapikiran eta. Atau misalkan pola kecapi suling biasa dipakai yang kecapi sulingan gitunya, orang interpretasikan pola drum dipainkan dengan pola-pola yang lain itu memainkan pola modern. Nah, itu juga menjadi sebuah kecenderungan yang lain. Tapi dalam tradisi lain tradisi orang, karena orang pakai alat-alat yang emang bukan tradisinya orang. Tapi kalau disebutin orang memasukkan jiwa atau misalkan naluri ketradisian atau kebudayaan dari tempat orang tumbuh, orang bisa bilangin ya orang bawa, karena di pola gitaris orang eta aya kecapi suling. Walaupun ketika didengerin itu jika pemain kecapi suling karena didistorsi di teknologi dan lain-lain. Jadi sebetulnya tradisi di sini ya selain perilaku ya apa ya, banyak hal lah. Maksudnya orang-orang emang mungkin harus juga open minded, bukan persoalan mencerna tradisi secara bentuk yang sudah jadi, tapi juga seharusnya mencerna juga tradisi yang sebetulnya ada di keseharian, seperti yang tadi orang awal bilang. Ketika orang Cicalengka kemana? Misalkan si Aceng di Banten kan itu baik. Nah, itu tuh sebuah ritual gitu, dan itu bisa dilakukan. Ketika Indonesia itu mempunyai ribuan bahasa dan semua negara hanya memiliki satu bahasa, nah itu digunakan untuk menjadi alat yang sangat baik. Tapi maksudnya bukan berarti karya kita harus berbahasa Indonesia atau berbahasa Sunda, bukan harus berbahasa itu, tapi bagaimana caranya menginterpretasi dari hal tersebut menjadi sebuah karya yang menarik. Bukan hanya persoalan orang mau tradisi bahasa orang Sunda, bukan persoalan itu, tapi orang bawa tradisi lick gitar orang Sunda. Orang main drum misalkan di Australia karena pemain drum orang pakai pola dog lojor di Purwakarta misalnya. Nah, itu makanya kan
tema kali ini jelajah dunia dengan musik teh jelajah dunia lain berarti lu cuman keliling-keliling dunia kaditu kadia gitu ya. Tapi ada persoalan yang lebih luas gitu ya jika gitu gitu ketika pemaknaan nilai-nilai tradisi iya gitu kan. Ketika di dunia orang dia di dunia tari gitu. Kalau luar negeri pasti mawa nilai tradisi dan itu nilai tradisi itu bentuk dalam bentuk kesenian tok gitunya. Tapi tidak mencari alternatif lain tradisi teh naon sih sebenarnya ini sebenarnya simpel gitu jika ngomong punten karya ayeuna tinggal digorowokeun jika gitu dijieun tarianana juga kumaha sih gitunya lain melulu mawakeun puntennya jaipongan atau naon jika gitu dan dia menarik pisan gitunya persoalan jika kieu teh gitu. Kecil lah ketika ayeuna di Indonesia YouTuber sering ngomong, "Hey guys, kemana aja bro?" Mungkin suatu saat depan itu turun-temurun seperti itu. Ya hey guys, itu bisa jadi sebuah tradisi. Jadi sebuah tradisinya. Ya. Jadi sebuah lifestyle gitu. Iya. Benar-benar menarik. Oke, kawan-kawan yang ingin bertanya, aing kudu ngarek kieu pertanyaan bari kieu jawabanana Koi. Pertanyaanna aresa. Oke, untuk kawan-kawan yang ingin bertanya ke narasumber ke Hari Koi seputaran dunia musik dan imajinasi di musik atau lain sebagainya lah, silakan ditulis di kolom komentar. Terus bro, berbicara tentang tubuh gitunya, aina berbicara tentang tubuh manusia gitu. Ngomongkeun musik berarti kan ngomongkeun bunyi di dalam bunyi itu kan pasti ada getaran gitunya. Hal eta sangat dirasakan ketika setiap orang berkolaborasi jeung ente terutama dengan musik-musik nu lebih ke naon transcendental lah. Transcendental gitu nya, lebih ke healing gitu nya manusia. Ketika orang ayeuna musik brang-breng juga kumaha ieu senyap mengalun dan akhirnya transcendental kaluhur entah bisa jadina bisa istilahna teh naon ari kerasukan teh juga gitulah gitunya. Ya, moksa. Nah, dan eta satu hal yang berat tapi bagi orang sangat menarik sekali karena ada hal yang lain gitunya di dunia seni kekinian gitu. Nah, berbicara tentang tubuh gitu kan getaran si musik itu menghasilkan bunyi dan bunyi itu akhirnya menghasilkan sebuah getaran gitu kan. Nah, sejauh ini getaran kumasi nu sesuai gitu jang tubuh manusia teh gitu. Di dalam sesuai musik eta. Menurut lu kumaha pandangan eta kumaha sih? Wah, karena itu jatuhnya hitungannya, tapi emang ada penelitiannya itu bisa dihitung pakai hertz gitu, pakai berapa desibel dan lain-lain. Ada beberapa frekuensi yang emang sangat cocok untuk tubuh manusia, di mana frekuensi itu kayak misalnya frekuensi datar, makanya kenapa kayak di India mereka di santur atau sape atau sitar dan tanturanya itu suaranya bergelombang seperti itu juga ada hertz yang dihitung oleh para peneliti juga para musisi di mana emang bagus untuk tubuh gitu. Tapi selain itu orang ini mah pengalaman pribadinya sebetulnya sekecil apapun getaran dari suara atau gelombang itu sangat penting buat kebutuhan tubuh manusia karena orang pernah collab sama orang-orang tuli di mana mereka nggak bisa dengar gitu, otomatis yang nggak bisa dengar nggak bisa ngomong juga kan rata-rata. Nah, mereka mempelajari musik justru melalui getaran, bukan melalui gelombang suara yang dihasilkan dan mereka bisa dengar. Gitu. Saat itu ada satu orang belajar jadi wiru, terus saya ajarin juga main drum gitu, ajarin main perkusi dan yang lain. Pertanyaan mereka simpel. Seperti apa sih suara alat musik ini? Nah, orang tuh bisa jawab. Karena kan mereka nggak ya. Sebetulnya, juga banyak suara anak. Orang tidak apal gitu, si suara alat musik ini. Cuma, getaran itu sangat membantu untuk mereka menentukan tempo. Untuk mereka menentukan seberapa besar energi dari getaran tersebut. Nah, teman-teman tuli ini ketika mereka bermain musik,
mereka meminta ada speaker di belakang, monitor dan mana-mana, terus mereka di atas panggungnya nggak pakai sendal, agar bisa merasakan getaran, di mana getaran itu kan pasti ketika volumenya naik atau dinamika tinggi, otomatis volume atau getarannya terhadap tubuh mereka juga makin. Nah itu ngerasain bahwa oke, di saat ini orang emang harus memukul drum ini dengan sangat kencang. Tapi ketika mereka merasakan getaran di tubuhnya itu rendah atau merasakan getaran di jantungnya itu rendah, itu yang membuat mereka memukul drumnya itu menjadi lebih pelan. Nah jadi sebetulnya untuk getaran, menurut orang getaran apapun itu yang dihasilkan gelombang suara itu sangat penting dan bisa menjadi baik tubuh manusia, karena kayu aja ketika dikasih getaran itu bakal jadi matang gitu. Mereka bakal jadi punya frekuensi yang bagus, apalagi tubuh manusia yang bergerak gitu. Nah, menarik bisa nih ngomongin frekuensi jeung getaran anjing. Bro, orang boga pengalamannya orang sharing heulanya tentang pengalaman pribadi orang gitu. Ketika terakhir anu perform di mana itu teh di Wat Batu tah? Di Wat Batu kan jeung ente nya. Karasa pisan mungkin Gatot nggak bisa yang ngerasain, karena ngomongin frekuensi getaran yaitu berarti masing-masing pribadi gitunya yang merasakan anak gitunya. Jadi ketika direk diomongkeun oge kumaha sih ngomongna gitunya da karasa ku urang sorangan gitu. Jika pas ke di Wat Batu kan dengan musik ente nu mengalun dan cenderung bagi orang sangat transendental gitunya, ditambah dengan situasi dan kondisi di Wat Batu eta nu energina berbicara energi kuat gitunya. Nah, karasa pisan ke tubuh orang dan karena sangat tingginya tubuh orang teh bisa terima gitu. Dan alhasil orang ketika beres pertunjukan aing utah gitu kan. gitu ya. Nah, itu karasa pisan gitu nya. Kekarekeun karek perform aing bisa nepi ka utah gitu ya. Nya menurut orang kan lain persoalan segater da aing teh candahar meureun teh naon. Tapi bagi orang teh aya persoalan lain gitu nya ketika pertunjukan eta teh, tapi orang sorangan kumaha sih ngajabarkeun ngomongna gitu nya. Nggak ada iya mah orang yakin iya energi gitu kan, ngomongin frekuensi eta gitu ya. Ketika klik gitu musik lu dan suasana di sana ngeklik abus ke tubuh orang, tapi tubuh orang mereka lemah, akhirnya orang teh bisa terima gitu ya, dan akhirnya nya orang bisa ngeluarkan ku utah eta gitu. Dan itu karasa pisan gitu kan ku urang teh. Iya. Kurang sangat percaya dengan gelombang musik atau gelombang suara, karena kan maksudnya gini, gelombang suara mah tinggali gitu, ya jatuhnya abstrak gitu. Ketika kita ngobrol di sini pakai speaker, tiba-tiba nyampe ke telinganya Gatot, itu juga sesuatu yang abstrak, tidak terlihat. Sama halnya kayak Zen gitu, dimana apapun yang kita ucapkan akan mengambang di udara dan nyampe ke beberapa kepala orang yang mempunyai pikiran yang sama gitu. Nah, frekuensi ataupun gelombang musik, gelombang suara lah, atau itu apapun itu namanya, sebut aja misalnya, itu punya kekuatan yang sangat besar gitu, karena ya selain abstrak, kita tuh bisa ngerasain tanpa kita ngeliat gitu. Kita tuh bisa juga ngehasilin sesuatu atau ngeinterpretasi sesuatu dari gelombang yang kita dapat gitu. Nah, itu emang susah dijelasin banget karena emang hal yang tidak terlihat, karena itu hal yang abstrak. Tapi ya mau digimanapun gelombang suara itu menjadi hal yang sangat penting, karena ya udara kayak udara aja, udara nggak kelihatan gitu, tapi tetap kita bisa nikmati. Ya mungkin gelombang suara atau frekuensi itu sama, dan saya sangat percaya bahwa gelombang suara itu mempunyai manfaat, atau gelombang bunyi, gelombang musik, apapun itu sangat berperan penting juga dalam kehidupan manusia gitu, karena sesuatu yang abstrak itu seringkali mereka memberikan banyak hal yang baik gitu buat ya salah satunya ya udara aja, tanpa kita lihat kita bisa tetap hidup sampai sekarang, menghirup udara dan yang lain. Begitupun dengan gelombang suara. Oke, terus Bo, masih berbicara tentang energi ya nya, tentang frekuensi eta gitu ya. Terus orang kan kemarin kan sebelum diskusi ya, orang sempat diskusi jeung Babeh gitu ya. Tentang frekuensi eta gitu. Terus si Babeh teh ngomong gitu, mana sadar tuh gitu ketika
ketika maneh sok ulin ke leutik hom pimpah alayum gambreng maneh cokot kata hijina hom eta hom gitu eta teh aya energina nyaho cenah lah terus energina juga kumaha gitu nya pokoknya mah aya frekuensi eta gitu di kata om gitu. Nah, setelah orang flashback deui ka tukang gitu ketika orang sempat di Bali beberapa bulan gitunya terus aya ketika membahas kata om eta gitu. Ketika membahas kata om eta emang sesuatu yang menuju ke transendental eta menuju ke ketuhanan gitunya. Anjing edan pisan gitunya tepira tinu permainan anak gitu. Tapi eta geus aya unsur frekuensi energi eta gitu kalau mengupas kata hom hunggul gitunya. Nah, menurut tanggapan lu sendiri gimana? Lu pernah teu Koy tentang mencari naon gitu, bereksperimen tentang dari segi permainan anak hom pimpah ieu gitu jadi akhirnya jadi musik energi atau naon gitu. Dari permainan anaknya. Dari hom pimpah ieu gitu. Oh, dari hom pimpah. Tanggapan lu gimana sih tentang hom pimpah ieu? Bener teh sih cek babe urang nya home itu ada bermakna mempunyai frekuensi mempunyai getaran energi yang lebih sini sebagai orang ya sebetulnya itu orang pernah dengar cerita ini gitu dari beberapa teman kayak dia yang di Bali ataupun juga teman beberapa yang juga dia di India gitu si kalimat om itu emang jadi ketika misalkan ngomong om gitunya sekitarannya itu emang menghasilkan frekuensi yang emang sustainable yang stabil gitu maksudnya membuat yang bisa menjadi fokus dan lain-lain walaupun sebetulnya semua kalimat semua kata-kata juga bisa tertuju ke sana cuman emang permasalahannya di om itu kan emang ada sebuah kepercayaan dari sebuah agama ataupun misalkan kebudayaan beberapa negara. Kalau pengalaman Koi pribadi mengeksplor itu justru ketika Koi di teater dulu. Karena waktu zaman di teater kan kita ada olah vokal ya. Ada olah vokal, ada olah sukma di mana kita misalkan mengeksplor kalimat I, U, E, O gitu. Terus misalkan A, I, U, E, O itu diperpanjang dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut dirasakan. Jadi intinya sebetulnya bukan hanya kesalahan kata omnya aja, tapi ketika kita sebagai manusia atau makhluk hidup meyakini sebuah kata-kata itu dengan fokus dengan apa ya dengan hal yang benar-benar tertuju pada satu titik gitu itu akan menghasilkan sesuatu simpelnya kayak gini lah berarti sugesti ya bro bisa jadi sugesti bisa juga jadi energi yang kebuka kalau ngobrolin energi ya karena simpelnya di Baduy itu kan ada mantra. Di Baduy ada mantra untuk debus gitu. Ketika orang itu percaya terhadap mantra tersebut dan dikatakan, saya tak kuat dikadein. Tapi ketika kalimat itu tidak dipercayai dan dikatakan tidak dengan sungguh-sungguh, mungkin bakal belah dengan. Nah, hal-hal itu sangat menarik. Kayak mantra-mantra debus atau misalkan obrolan-obrolan soal ya bukan hanya mantra, doa pun begitu, zikir kenapa harus dilakukan beribu-ribu kali. Jadi intinya sustainable, bukan persoalan kata om atau atau kalimatnya apa atau mantranya apa. Tapi hal itu diyakini dan diucapkan secara sungguh-sungguh dan terus diulang. Karena kita ketika kita berzikir kudu salapan kali, dia kudu 100 kali, dia kudu 1000 kali dan lain-lain. Sebetulnya intinya buat pikiran kita terfokus dan menyatukan dengan si hatinya. Pada akhirnya itu bakal tertuju yang transcendental. Oke bro, ada pertanyaan nih dari Firman Kancil. Apa kata Om jika ada penekanan di dalam diri bagaimana seperti ditekan di perut atau dikeluarkannya digetarkan ke seluruh tubuh? Kumaha ta? Sebenarnya kalau kata Om itu kalau ngobrolin soal olah vokal yang paling bagus itu dikeluarkan dari nafas diafragma. Diafragma itu di tengah-tengah ya. Antara ulu hati berarti diafragma. Ya, tengah ulu jadi hati. Bukan suara dari tenggorokan
atau bukan juga suara dari perut, tapi suara yang ada di tengah-tengah ini. Nah, itu cara melatihnya itu emang dengan pernafasan, karena tanpa pernafasan yang baik mungkin hal itu bakal sulit dilatih gitu. Dilatihnya emang bisa dimulai dari tenggorokan atau suara dari mulut, suara dari perut, dikembungkan terus dikeluarkan dikeluarkan, atau dari tenggorokan aja. Nah, akhirnya nanti dapat di diafragma. Kenapa harus di diafragma? Karena getarannya di sini itu istilahnya senter, dan itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Itu akan membuat pikiran atau tingkat fokus manusia jadi lebih cepat untuk tertuju pada titik fokusnya gitu. Karena ya buat ngatur keluar suara dari diafragma aja itu butuh kefokusan yang tingkat tinggi gitu. Nah, kalau misalkan di mulut atau di perut atau di tenggorokan kan etama dengan biasa kayak bisa dilakukan, tapi ketika melakukan sesuatu yang emang sulit itu otomatis butuh kefokusan yang tinggi, dan ketika itu dilakukan secara terus-menerus, repetisi dengan sustainable yang baik, ya mungkin itu akan menjadi sesuatu yang baik juga. Dulu saya sering ngelakuin hal itu, kayak bukan kalimat om, tapi kayak AIUPO, atau misalkan kalau di agamanya yang ngobrolin soal zikir Asmaul Husna. Dilakukan di sudut rumah segitiga, kayak misalkan belokan naik segitiga kan, di rumah sudut, aku ngadep ke sudut rumah itu, terus ambil perapatan di sana, ngobrolin AIWO atau apa, karena ternyata kenapa harus di sudut rumah, bukan klinik atau karena juring atau apa, bukan, tapi setiap sudut rumah itu mempunyai udara yang bagus, energi yang bagus. Karena apa? Semua udara yang masuk itu bakal bertemu di sudut rumah. Nah, otomatis ketika kita melakukan fokus atau meditasi di sebuah sudut rumah, itu kemungkinan akan lebih baik karena ya kita mendapatkan aura atau udara yang baik juga. Nah, satu lagi pertanyaan bro, tentang gue pernah baca ada konsensus internasional gitu pada tahun 55. Di mana konsensus itu mengubah frekuensi musik dari 432 menjadi 440 gitu. 432 yang berhubungan merenya dengan transendental itu gitunya, tapi 440 dengan mungkin dengan beatnya lebih cepat karakternya, dan itu memang kerasa sekarang. Tanggapan lu gimana bro itu? Ya itu emang penelitiannya emang udah benar ke sana sebetulnya, karena kan itu dibikin juga sudah dengan hitungan para profesornya, maksudnya bukan hanya profesornya, musisi juga merasakan kenapa dengan 442 misalkan kita bisa tertuju ke hal yang lebih fokus, misalkan dengan 440 kita lebih having fun dan lain-lain. Mungkin nada-nada yang dihasilkan karena frekuensi yang dihasilkan itu mungkin lebih cocok digunakan meditasi misalkan dengan yang 442 misalkan. Sedangkan untuk yang hal yang lain yang having fun itu lebih cocok digunakan dengan 440. Oke bro, ini waktunya udah 59 menit bro, udah teka rasanya. Padahal masih banyak pertanyaan gitunya, tapi nyakumaha deui harus di-cut juga gitu. Paling nanti kita sharing di luar aja lah bronya, santainya. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak yang udah gabung. Koi, makasih banyak ya bro udah sharing di sini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf.